Matur nuwun sampun klik video niki, ampun kesupen guys, di like, comment, and subscribe. Amargi subscribe niku gratis, buat enten rugine jenengan klik tombol subscribe. Matur nuwun. Ya walaupun memang kita umat Islam kan niatnya sedekah, ikhlas, tapi saya tahu dalam hati kalian itu kalian nggak ikhlas gitu kan. Iya, Masa-masa ikhlas kayak gini, aja. iya. Ikhlas mah ikhlas, urusannya jalan-jalan ke luar negeri pakai uang kampus beda lagi. Beda lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Mirza Markemadi di NBA. Ngobrol bareng Avel Di dan Arki. Arki ya, ngobrol bareng Arki ya. Ngobrol bareng Arki. Kali ini kita kedatangan Avelia Yunanda Eksa Putri. Hai. Wah, Mawapres UMS 2020 yang apa? Dalam tahap berapa ini? Ini tahap kedua. Tahap Seleksi. kedua, tahap seleksi ya. Udah bersaing sama perguruan tinggi yang lain ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kita nanti kedepannya bakal ngobrolin tentang gimana sih lika-liku jadi Mawapres. Apakah sekali daftar langsung bakal jadi atau minimal nilai berapa sih biar jadi Mawapres gitu kan ya. Jadi nggak lupa saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe ya biasalah. Nah sebelum kita masuk ke inti bahasan kita, ya seenggaknya kita kenal dulu lah sama Mbak Avelia Yunanda Eksa Putri. Gimana? Avel, Yunanda, atau Eksa, atau Putri, atau apa nih? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung mau panggil Avel boleh, panggil sayang juga boleh. Gini ya Mas, berprestasi ya? Maafin aku UMS. Oke, kemahasiswaan Anda tidak salah memilih mahasiswa, pinter nyepik dewan juri pastinya gitu kan. Ya ini dia Yunanda, saya manggilnya Yo gitu kan, Yunanda, karena Yunanda bagi saya tuh lebih familiar gitu namanya kan, lebih friendly gitu. Ya gimana Yo, asli mana sih kamu sebenarnya? Namanya seni western itu pakai X. Seni western itu gara-gara dulu mamaku suka telenovela itu. Jadi suka nonton telenovela, terus di telenovela itu kata mama ada anak namanya Avelia dan itu anaknya tuh pintar, cantik gitu. Oke, makanya itu doa ya? sebagai doa gitu, karena mama kan bisa. belum tahu bahasa Arab gitu dulu, makanya pakai gitu. Ya gitu, jadi ya namanya nama itu kan doa dari orang tua. Mau bahasa apapun kalau selama itu baik ya boleh aja gitu. Itu mungkin Yunanda suka lihat Korea, mungkin nanti anaknya namanya Anyong. Anyong. Panggilannya Nyong. Opang. Namanya Opang. Ya itu ya. Asli mana yuk? Asli lahir di sini. Lahir di Solo. Tapi orang tua tinggal di Bekasi, SD di Bekasi, SMP SMA di Jawa Timur, kuliah di sini. Kuliah di Solo ya, balik Solo lagi. Oke. Kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya saat ini lagi membangun usaha. Usaha apa nih? Usaha event organizer. Oh, yang sering ini ya, Bu Store itu ya? Ya, itu Creativo namanya. Oh, Teman-teman Creativo. dukung Creativo ya. Oke, nanti ya kita sertakan juga lah di komentar ya. Nanti kasih linknya, nanti kita sertakan di komentar. Oke, itu tadi kreatif. Apa sih kreatif? Maksudnya yang seperti apa, bergerak di bidang apa? Apakah khusus di bidang pernikahan aja atau di semua event atau kayak mana-mana gitu? Creativo itu bergerak di event organizer di bidang education. Jadi nanti kita ngadain mungkin kayak seminar, atau youth camp, atau MUN gitu. Kedepannya insya Allah itu sih. Oke, berarti IO tuh nanti bakal gendong dinas-dinas gitu ya kalau ini ya? Insya Allah. Harusnya gitu sih. Iya. Saya sebagai penikmat anggaran pemerintah dulu. Wah luar biasa lah pokoknya, mantap lah. Ngalir terus dananya. IO tuh kecipratan ini, kecipratan acaranya juga gitu. Maksudnya pesertanya kemana, IO nya kan juga pasti ikut kan. Benar. Asik sih emang jadi IO. Terus juga ini sih, bulan depan Creativo mau ngadain Olimpiade Nasional tingkat SMP. Jadi buat teman-teman penonton, viewer, Ya kalau ada yang sahabat SMP, Arki apa namanya? nggak ada. Ya pokoknya sahabat lah, pokoknya orang-orang biasa lah. Pokoknya. Buat sahabat Arki yang SMP atau punya adik SMP boleh join di Olimpiade Nasionalnya Creativo. Hadiahnya apa nih? Total hadiahnya 4 juta rupiah. Dan itu yang ikut se-Indonesia. Jadi kamu bisa tahu nih kompetensi kamu se-Indonesia tuh level berapa. Challenge yourself ya. Apa jadi biar tahu aku bisa standar nggak sih sama orang-orang yang sekolah SMP di Jakarta atau di SMP unggulan atau di SMP internasional gitu kan. Atau malah di SMP-nya Mbak Yunanda. Iya. Waduh. Di SMP ku aja. Ya gitu ya. Jadi sempat merantau juga ya di Jawa Timur ya? Iya, merantau. 6 tahun. 6 tahun terus setahun di Sulawesi. Oh di Sulawesi setahun?
Ya, jauh banget. Paham kan setahunnya ngapain? Paham dong. Mengabdi pada masyarakat Mengabdi ke pada bangsa. kampus berapa itu berarti? Kampus 6. Kampus 6. Kampus 6 Putri. Iya, paham dong. Iya, Masa iya. iya di Putra? Tapi Oke. sebelahan sama kampus 13 Putra. Oh gitu. Nah, jadi itu salah Iya sih, satu-satunya Poso ya. kampus yang sebelahan. Poso kan ya? Tahu paham. Jadi seru gitu kalau sholat Id kan bareng gitu ya. Ya Allah. Kayak di film-film. Iya, jadi kayak itu deh. Ya Mas, bawa sini aja nggak apa-apa Mas. Oh, ya. Biar kata natural nih. Ya, kita ada di kafe baca lagi ya. Karena Risla. Ini Masnya. Terima kasih, Mas. Yoi. Ya nanti kita sertakan juga. Kemarin nggak ada tanamannya ya, sekarang udah ada. Luar biasa sekali emang kafenya. Semakin hari semakin berkembang. Mungkin besok ada pohonnya di sini. Langsung ada hutannya. Iya. Langsung ada buayanya. Wah, kenapa saya? Ya enggak ya. Enggak. Jadi ada kemungkinan nanti juga ditonton semua kalangan ya, mungkin orang tuanya Yunanda kalau dikasih bisa nonton, atau mungkin dari UMS juga bisa nonton gimana kelakuan mahasiswa berprestasi kita gitu. Oke, mulai ke topik ini ya. Mahasiswa berprestasi itu kamu mulai dari mana sih, Yuk? Bisa jadi mahasiswa berprestasi 2020? Bismillah, serius berarti nih. Serius dong. Ide buat pengen gitu jadi mahasiswa berprestasi itu mulainya pertama tuh nggak tahu mahasiswa berprestasi itu apa. Terus konsultasi sama dosen pembimbing kan, saat itu sering ikut lomba, sering ikut event dulu tuh, saat itu ikut Aimun tahun 2018 di Bangkok. Saat ikut itu akhirnya mulailah ada ide, kamu jadi mapres aja. Saat itu tahun 2018, maksudnya 2 tahun, 2 years to go gitu berarti ya. Kamu jadi mapres aja, jadi mapres. Belum ngerti mapres itu apa, syarat-syaratnya gimana, harus kayak apa mapres itu. Tapi ini jadi pelajaran sih buat teman-teman juga yang mau mencanangkan diri buat pengen dong jadi mapres gitu. Berarti kamu harus mulai sedini mungkin. Gak ada kata lambat ya? Tidak ada kata lambat. Sedini mungkin. Tapi kalau udah semester 8 ya nggak bisa dong. Semester berapa sih? Maksimalnya itu syarat semester 5. Semester 5. Oke. Semester 6. Ya, kan ini akhir tahun. Ini 6 ya. Ini masuk 6, nanti mau masuk 7 lagi Iya. di September. Jadi kalau masuk di fakultas itu maksimalnya semester 5. Kan seleksinya kan banyak dulu kan. Itu semester 5 maksimal. Soalnya dari univ sendiri juga seleksi antar fakultas juga ya? Iya. Iya. Prodi, fakultas, univ, nasional. Luar biasa sekali. Ini udah sampai jenjang yang nasional. Oke, itu preparation-nya apa aja sih? Yang disiapkan apa aja sih? Tadi kan kalau mulai langkah awalnya 2 years ago kan, 2 tahun lalu udah mulai jalan. Nah, yang disiapkan apa aja sih buat bersaing nih? UMS kan banyak. Yang dipersiapkan apa aja? Karena tadi aku bilang sedini mungkin ya. Kenapa kok harus sedini mungkin nih? Mulai sedini mungkin, misalnya kamu sekarang semester 2 atau mungkin semester 1. Mulai aja. Nggak usah ragu, masih lama, ntar masih semester 5 masih lama. No, karena persiapan kamu tuh banyak. Kamu tuh harus membangun self branding gitu. Yes, tahu. Harus self branding dulu, harus ikut ini, ikut itu, biar kamu itu, biar universitas itu mau gitu. Universitas gimana tuh bahasa itu? Universitas tuh yakin kalau kamu tuh mau pantas buat mewakili universitas gitu. Jadi istilahnya univ tuh tahu kamu tuh dalam diri kamu ada apa aja sih gitu kan? Benar. Kamu Harus tuh self-branding apakah kalau cuma di kos doang, di rumah doang, ya univ cuma taunya kamu di rumah doang gitu. Beda cerita kalau misalkan kamu udah keluar negeri, bawa nama daerah, bawa nama kampus, apalagi atau pokoknya sampai keluar sangat terpandang lah sama masyarakat ya kan, sama umumnya. Itu nanti akan ada poin plus juga, gimana sih? Iya. Oke. Selain itu, apalagi itu? Selain itu IP juga harus dijaga. Kayaknya sebenarnya ketentuan dari Kemdikbud itu 3,0. Jadi 3 itu cukup. Tapi kalau kamu 3,5 ke atas pasti kamu punya nilai plus. Tahap seleksi dari prodi, dari fakultas, dari univ itu kan kita bersaing secara IP dulu gitu. Iya. Jadi kita butuh di situ. IP berapa ya sampai sekarang ya? IPK lah kumulatif. Ya kan dari 1 sampai semester 6 berarti sekarang. Berapa nih? Iya Enggak ria. 3, Iya 3, berapa? dikit. 3, dikit. Berapa bilang. 3,5
3,7. 3,7. Oke, standar lah ya FGIP. Ya, Karena ya gimana, mungkin teman-teman kampus 2 akan banyak yang komen wah FGIP atau iya, yang lain, FGIP tapi sih pasti kayak gitu kan. tapi ya mau gimana pun ya, semua orang tuh kan punya kesempatan yang sama gitu. Kalau kamu bisa rajin ya bisa dapat ini. Seperti teori-teori orang tua saya bahwasannya kalau ada yang dapat nilai A, kenapa kamu enggak? Jadi sangat ini sekali lah ya. Kembali sama pribadinya masing-masing. Jadi 3,7 yang pastinya dibarengi dengan life skill ya, soft skill yang lain. Insya Allah. Oke, bicara soal soft skill, udah kemana aja sih yuk kamu? Kemana aja apa nih? Kemana aja, udah ngapain Nasional aja atau deh? Internasional. Bebas deh. Pada sombong ya. bisa. Sombong. Oke. Jadi kalau internasional dulu ya, tahun 2018 ke Bangkok itu untuk Asia International Model United Nations. Itu acara apa sih? Itu acara MUN Model United Nations. Jadi kayak semi rapatnya, ngerasain rapatnya PBB itu kayak gimana? Oke, yang rapatnya itu yang naungi siapa? Utusan dari mana? National Global Network. Utusannya dari mana aja? Itu pribadi sih Kak sebenarnya. Kamu berangkat sendiri? Uang sendiri? Oh, ada Uang sponsor? sendiri, tapi dikasih sangu Gitu, dari dari kampus. Oke, berarti dari prodi ya? dari prodi dan fakultas. Prodi dan fakultas ya? Oke, berarti tetap cocok nggak tuh tapi? Sangunya seberapa? Uang sendiri seberapa? Ya alhamdulillah dapet lah. Masih bisa makan lah ya di sana ya pokoknya ya. Alhamdulillah dapet sangu lah ya. Oke. Ngerti sih saya. Oke, itu dan di internasional. Kalau yang buat nasional sendiri udah mana aja? Itu kan tahun 2018 Bangkok. Tahun kemarin Februari tahun ini itu ke Malaysia. Malaysia. Ah, Prodi juga. kalau itu dari UNIF. Unik. Nah ini kelebihannya jadi mapres ya. Kelebihannya jadi mapres itu kalian punya golden card kalau kalian pengen ikutin event di luar negeri. Itu fasilitas yang diberikan UMS buat mapres. Kamu mau nominator nomor berapapun, jadi nggak harus nomor 1 ya. Nomor 1 sampai 10. Ketika kita tuh pengen ikut event di luar negeri, itu tuh Oh gitu ya? you got the golden card. Oke. Saya malah baru tahu juga nih karena 4 tahun ya saya kuliah tuh saya nggak pernah terpikir buat jadi mapres mahasiswa berprestasi gitu ya atau mapres menurut Mbak Yonanda. Soalnya kehidupan saya kan jauh dari kata akademisi gitu kan. Saya lebih suka di lapangan, jalan-jalan ke sana kemari gitu kan, lebih mengejar apa yang ingin saya kejar gitu kan. Mungkin ya pengalaman internasionalnya Yonanda kan udah banyak juga gitu. Itu tadi kuncinya ya buat teman-teman yang nonton tuh, jadi jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai uang SPP kalian tuh terbang percuma gitu. Jadi kunci ya, wah. Kuncinya hidup tuh ya, jangan mau rugi. Jangan mau rugi. Hidup dimanapun jangan mau rugi. Ya walaupun memang kita umat Islam kan niatnya sedekah, ikhlas. Tapi saya tahu dalam hati kalian itu kalian nggak ikhlas gitu kan. Iya, masa-masa kayak gini, aja. Iya. Ikhlas. Urusannya jalan-jalan ke luar negeri pakai uang kampus beda lagi. Gitu. Soalnya saya juga pernah kan gitu sama kampus, tapi dalam nggak event yang internasional gitu, cuman ke LKMM dulu sempat di WAD sama anak Isdulaton gitu kan. Saya mewakili sana, dia mewakili Isdulaton gitu ke WAD buat ini. Dan Sanguni juga, itu dia enaknya. Bahkan saya dulu pernah kan mahasiswa semester baru lah, saya sama teman Malimpa itu diutus Unif juga buat ikut Solo Youth Camp namanya Solo Youth Camp dinaungi di Spora Solo. Itu acaranya ngapain? Jadi cuma seminggu 2 kali itu kayak di dalam ruangan, di luar ruangannya prakteknya itu di Bali. Wah, aku belum Bali. pernah. Iya, makanya belum pernah kan? Bali. Waktu ini sekilas cerita ya, saya ke Bali jalan di bus sama rombongan 30 orang kurang lebih. Itu gabung ada dari UNS, Unisri, ya Solo Raya lah yang orang-orang Solo. Tanyain, ini ada yang pertama kali ke Bali? Saya baru pertama ke Bali. Semua orang kaget tuh. Pasti nanya gini, loh kok kamu belum pernah ke Bali? Lah dulu SMP SMA. Iya, aku juga gitu. Kamu kemana mainnya? SMP SMA nggak diajak jalan-jalan. Saya cuman ke daerah Jawa Timur doang gitu, nggak sampai ke Bali gitu. Akhirnya, oh SMA di mana? Saya di Jawa Timur, ikut kakak. Tuh dulu, karena kakak saya juga di sana. Tuh. Iya gitu. Pokoknya, jangan mau rugi lah pokoknya. Saya tuh, pokoknya modalnya doa juga nggak sih yuk kamu yuk? Iya. Islam nggak sih kamu? Nggak tahu Oh ya. iya.
aku iya nggak sih, kelihatan nggak sih? Ya doa tuh sangat pengaruh banget. Doa dan Sampai minta luar doa. negeri, itu kan buat apa? English. Ini English. Iya dong. Buat apa namanya? List gitu loh. Kamu suka buat list iya, gitu kan? Iya, suka buat list. Saya To-do list. Kok tahu sih? to-do list. Ya kan kamu story yo. Masa kamu buat story nggak tak Iya. lihat? Ya aku suka buat list gitu teman-teman. Jadi dari aku masih SMP sih, jadi aku target tahun 2018 aku harus apa 2019 aku harus apa 2020 kayak mau tercapai mau enggak, aku juga nggak penyesalan gitu loh. Tapi justru ketika kita baca lagi gitu, oh alhamdulillah ya ini udah, oh alhamdulillah ini tercapai, alhamdulillah ini, ketika nggak tercapai pun aku nggak kecewa gitu loh. Ya udah, nggak masalah. Yang terbaik itulah ya. Bener. Dan juga ketika ada orang yang ngelihat kamu minta aminin ya, bantuin amin ya gitu, berdoa dan minta doa, karena kita nggak tahu doa siapa yang bakal jadi favoritnya Allah gitu. Jadi kelihatannya seperti ini, apakah doa dikabulkan? Saling mendoakan aja, ya kan? Baik buruknya orang kan nggak ada yang tahu, bukan minta doa sama siapapun. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah Majid. Ini saya ingat ya, dari Abdullah Majid. Itu nanyanya gimana sih? Ini kita bacakan ya. Dari M. Abdullah Majid. Nah, ini teman saya KKN juga. Menurut pandangan Mbak, untuk berprestasi berapa persen hard skill sama soft skill yang perlu dikuasai? Berapa persen hard skill, berapa persen soft skill? Aku pernah dengar dari Ustadz almarhum Diyatul Maskon. Itu nih. Tahu dong. Kan kampus saya dulu. Iya. Almarhum Ustadz Diyatul Maskon itu bilang, dan aku masih ingat banget sampai sekarang. Beliau bilang, give your 100% in anything. Jadi bukan 50%, tapi 100%. 100% di hard skill, 100% di soft skill. Nah itu ingat banget sama aku. Sekuat yang kamu bisa, semampu kamu, semua yang kamu bisa kerahkan. All out pada semua hal ya. Itu ya Mas Majid ya. Tapi sayangnya Anda sudah 1 semester dengan saya. Tapi ya bisa lah kalau punya adik-adik yang lain, adik-adik tapak suci gitu kan. Jadi dia tuh kayak Dewan Penasihat tapak suci gitu di formaturnya. Punya jabatan lah ya di tapak suci. Namanya Majid. Hai Kak Majid. Hai Majid. Oke, selanjutnya ada dari Nopri_D. Nah, ini satu SMA sama saya. Nanya, masih jomblo gak? Yuk. Kelihatannya masih gak? Coba bayangin, mana mungkin orang secantik aku masih jomblo? Ya, aku udah kebayang sih. Menurut kakak? Menurut aku ya aku nggak tahu gitu kan. Mungkin karena kesibukannya Yonanda, mungkin dia memilih single. Menurutku sih, cuman nggak tahu kalau udah punya ya bebas gitu kan. Aku jomblo cuy. Sibuk karir ya, membangun karir dulu gitu. Yang terakhir ada Lazid. Ini dari IG saya. Susah nggak sih Kak jadi mawapres? Susah nggak sih Kak jadi mawapres? Susah gampang. Kalau bilang susah itu gampang, kalau bilang gampang ya nggak semudah itu juga gitu, nggak segampang itu juga. Karena bersaing sama fakultas lain itu gimana sih rasanya? Nah, justru ngerasa speechless nggak sih kayak? Speechless banget. Aku lawan kedokteran. FEB kan ya. Kau jurusan apa sih? Aku FEB, saya FEB UMS. Aku pindah. Karena kalaupun aku ngerti ya mungkin ada niat dikit lah ya buat maju. Karena aku dulu mungkin nggak sekedar FKIP lah ya, apa namanya, euforia dari mawapres itu sendiri gitu. Jadi di FEB itu kayak kurang balihonya lah atau tempelannya lah atau apanya lah, jadi hanya diem aja gitu. Diem aja gitu. Kalau misalnya mungkin less information juga kali ya Kak. Mungkin bisa jadi. Jadi kalau misalnya kakak ini siapa sih kayaknya? Jadi pernah sih kan aku waktu validasi life skill, mungkin teman-teman tahu buat yang semester akhir kan sebenarnya banyak nih, poin-poinnya gede-gede. Nanyain, lo kamu kok nggak daftar mawapres aja Mas? Mawapres itu apa? Sebenarnya nggak tahu waktu itu gitu kan. Cuman dulu tuh mawapres bagiku tuh cuman hanya sekedar guyon aja. Mau bisa berprestasi cuman guyon aja. Tak kira tuh udah pasti ada gitu yang ngisi kursi-kursi mawapres tuh. Mungkin dari kedokteran lah atau inilah. Ternyata itu Kak sistemnya sistem gugur lah, diadu antar fakultas sampai keluar. Tahun kemarin kedokteran ya nggak sih? Tahun kemarin iya kedokteran. Tahun sebelumnya kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Sebelumnya ada hukum juga ya? Iya, hukum Kak Indra Bangsawan. Capres dulu UMS. Masa ya nanti macam kericuan. Iya.
Oh, aku lihat dokumentasinya punya Kak Indra soalnya buat jadi acuan gitu. Ya sendiri kalau Kak Indra nonton video ini, makasih Kak Indra. Ya ini selanjutnya ada dari temanmu nih. Ya. Syaifun Nisab. Bahas rencana setelah kuliah mungkin Mbak, atau rencana beberapa tahun ke depan, mungkin pas selama apa nih? Nggak tahu itu selama apa, aku tuh belum tahu. Pas selama Pas ya yuk kita bisa aja. ya coba yang bisa aja. Rencana kedepannya. Rencana kedepannya nomor 1 aku saat ini Kreativo sih. Nomor 1 aku saat ini Kreativo. Nomor 2-nya menyelesaikan S1 secepatnya. Tepat waktu sih, nggak secepatnya juga. Tepat waktu dengan husnul khotimah. Amin. Dengan yang baik juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar lulus aja. Oke. Dah. Kedepannya lagi Kedepannya pasti dong. S2 terus S2 dulu berarti. berkeluarga gitu. S2 dulu berarti. Tergantung Mas mau kapan. Mas ya yang nonton silakan. Mas, Jawab. Mas mana nih? Dan saya kasih link ke rektorat aja lah. Nanti saya DM. Edit dong. Enggak. Kita enggak ada edit. Kita utamakan originalitas. Selanjutnya dari Faza Friski. Bahas enggak penting. Faza, kamu nonton udah enggak usah komen. Enggak penting. Dibaca lah harusnya. Apa? Yang tadi dari Faza. Oke, dari Faza ya. Kamu ada apa sama Mas Faza ya? Kalau kalian tahu Faza tuh adik kelas saya dulu di SD. Oh iya lah. Baru tahu kok kalau adik kelas SD. Kalau nggak salah ingat sih. Pastinya iya sih. Soalnya dia sama Molen apalagi. Iya, sama Molen sama Fitra. Ya. Iya. Jadi ceritanya aku dan Kak Aki ini Gini. Awalnya kenal Yunan. Waktu ada Milat Racana nih. Saya kan Racana, UKM Racana. Di GOR UMS. Saya disamperin sama Faza. Ki, weh, iya iki ono sing ngefans karo kowe. Siapa? Jenenge Yunanda. Oke, jare njaluk ini fallback IG gitu kan. aku nggak bisa. Iya, tapi dia bilangnya gitu, Pak. Dia bilangnya gitu. Saya nggak mau merubah redaksi ya. Saya nggak mau merubah redaksi. Oke. Sini, habis itu di videoin kan. Ini nih, tak fallback ya, cek. Itu bener nggak sih kamu ngefans sama aku? Honestly itu awalnya karena aku tuh kenal Karki tuh udah lama sebenarnya. Jadi viewer story gitu loh. Aku tuh follow Karki tuh udah dari setahun kayaknya. Oh, udah setahun kayaknya, udah dari 2019 awal-awal. Nah itu karena dulu Karki pernah jadi anggota pariwisata ya. iya sih ya, di Ya, pariwisata itu. di Trans. Terus dari itu aku kelilipan. Nah, jadi dari duta pariwisata itu mulai merhatiin gitu. Merhatiin gimana sih? Iya. Maksudnya ngeliatin gitu loh. Kok ngeliatin? Ini tahu gitu. Oh ini ke Arki gitu. Udah gitu sih. Itu aja. Kagum gitu loh, keren sama prestasinya gitu. Oke. Ya, suatu kehormatan saya di fans seorang Mawapres. Aku belum saya ngomong tadi. Oh, belum saya. Ya kagum gitu sih sama prestasinya Karki walaupun aku lebih berprestasi. Boleh. Emang berarti kan nggak salah gitu kan? Karena Canda loh ya. sebagai generasi kan yang meninggalkan generasi setelahnya tuh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Jadi tepuk tangan gak kalian? jadi saya sering banget tuh punya fans yang lebih baik daripada saya gitu. Berarti saya sukses memotivasi. Baik di hal ini, baik di tapi belum tentu baik di hal ini. Jadi ada plus minusnya. Yang aku bercanda Karki the best. Enggak. Ya itu tadi ya buat Yunanda juga yang sudah menjadi secret admirer dia setahun mandang story. Emang kok bisa dapat IG? Ku tahu dari mana sih? Tahu dari mana? Lupa dari Kak Faisal kayaknya. Tahu tahu. Mohai. Oh Mohai. Terus tanya lagi, tahu kamu Mohai dari siapa ntar? Ya, udah ada cukup. Kalau Mohai saya tahu sih orangnya gimana. Itu dulu panutan saya ketika followernya di atas saya waktu saya maba. Sekarang sudah ya generasi selanjutnya harus. Dan kamu Mohai besok kalau ada kerapen jangan kasih makan. Raven sudah punya tempat. Oh iya, tahu. Iya, gitu kan. Ya itu aja dari Avelia Yunanda Eksa Putri. Kalau kamu suruh ngasih pesan apa sih, pesan buat penonton yang ada di manapun mereka berada? Pesan buat teman-teman viewers, intinya kalau kamu punya
punya ide, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah kalau gagal gimana, kalau salah gimana, nggak usah kayak gitu. Mumpung masih muda, ambil resiko sebanyak mungkin. Kalau pakai ide langsung eksekusi. Jadi top les humor ya. Mas, Top les humor. Itu dia dari Amelia. rebahan les humor. Rebahan les humor. Kalau sampai sekarang masih ngefans nggak sih sama aku? Kalau dulu setahun yang lalu udah secret admirer ketika ini. Kalau sampai sekarang masih nggak sih? Kelihatan nggak sih kamu? Nggak kelihatan dong. Yang kelihatan cuma tanaman aku, kamu, sama kopi kita. Nah, aku maca bukan kopi. Oh gitu ya. Kelihatan hijau-hijau. Masih lah, selalu kagum. Wah. Selalu kagum, selalu pengen belajar lebih dari kita. Harus lah ya. Buat teman-teman juga kalau lihat video ini silakan dilampaui juga Yonanda. Kalau misalkan saya dengar-dengar ya apa namanya perwakilan dari UMS itu selalu gugur di tingkat nasional. Jarang ada yang langsung juara. Mungkin kalau bisa Yonanda ya kita doakan bareng-bareng ya semoga bisa juara. Amin. Kalau misalkan masih belum berarti setelahnya harus lebih baik daripada Yonanda. Amin. Oke, masih ada pesan lagi atau udah? Semangat buat teman-teman yang mau jadi Mapres tahun-tahun berikutnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Mirza Margi Ahmadi. Dan saya Afilia Yonanda Ahmadi. Afilia Yonanda Eksa Putri. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.